Segak dan cantik rupawan, memakai songket baju Melayu. Segak dan cantik rupawan, memakai songket baju Melayu. Kami menghibur tuan dan puan dalam acara Rona Melayu. Kami menghibur tuan dan puan dalam acara Rona Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada petang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam program Rona Melayu. Tak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian yang kami hormati, kita nak pantun lah Ustaz ya. Baik, pergi belanja ke kedai Wak Sudir, balik belanja kepala berdenyut. Rona Melayu kembali hadir dalam bahasan tradisi ratib beranyut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, petang ini kita akan bincang tentang satu tradisi yang ada di Kabupaten Siak, ya, Negeri Istana Kesultanan Siak Seri Indrapura. Satu tradisinya bernama ratib beranyut. Dan nanti kita akan bincang lebih banyak dengan salah seorang yang memang melakukan pengkajian ya di dalam tradisi ini, kemudian membuatnya dalam sebuah filem pendek bersifat dokumenter, yang filem ini nanti akan diperlombakan dalam sebuah perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, mengangkat tradisi-tradisi Melayu yang kemudian sebelum Islam menyentuhnya dan kemudian setelah Islam menyentuhnya, seperti apa tradisi tersebut. Saya bersama dengan Ustadz Oki Pendri, penyuluh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh ya terkait dengan tradisi ratib berajut ini, kita simak satu lagu berikut ini, tuan-tuan dan puan-puan, bersama Puan Diana yang dah lama tak nampak ni. Baik, bersama Sanggar Lata Tua kita nikmati lagu berikut ini. Harum baumu si bunga lah Tanjung, harumnya sampai melintasi gunung. Harum baumu si bunga lah Tanjung, harumnya sampai melintasi gunung. Tuanku harap umpamalah payung, hujan dan panas, hujan dan panas, hai tempat berlindung. Tuanku harap umpamalah payung, hujan dan panas, hujan dan panas, hai tempat berlindung.
terbanglah batu. Apa diharap kepadalah saya? Sayalah miskin, sayalah miskin, lagilah piatu. Apa diharap kepadalah saya? Sayalah miskin, sayalah miskin, lagilah piatu. Bunga tanjung harum baumu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang kami hormati sekalian. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja menyaksikan Ronda Melayu pada petang hari ini, tajuk yang akan kita bahas ialah tentang tradisi Ghatib Berganyut yang ada di Kabupaten Siak bersama salah seorang penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Gasip, Kabupaten Siak, iaitu Ustaz Oki Pendri, ya. Sebelum kita berbincang, Ustaz, kita ingin ajak penonton-penonton sekalian untuk menyaksikan sedikit cuplikan, ya, seperti apa tradisi Ghatib Berganyut ini yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Siak. Kita simak cuplikan video berikut ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ghatib Berganyut terdiri dari imam yang berada paling depan, khadam atau pembantu imam, dan pada barisan belakang adalah masyarakat. Mengapa Ghatib Berganyut dilakukan di Sungai Siak? Zaman dahulu, akses jalan hanya melalui sungai. Menurut ulama terdahulu, bahwa setiap yang datang dalam bentuk baik maupun buruk itu melalui jalan. Karena alasan itulah, zikir Ghatib Berganyut dilaksanakan di Sungai Siak. Ghatib Berganyut berlangsung kurang lebih 2 jam perjalanan, menelusuri aliran sungai pada malam hari saat kondisi air sungai surut dengan menggunakan kendaraan sampan. Biasanya, kegiatan ini dilakukan pada bulan Safar dalam kalender Islam. Ghatib Berganyut diawali dengan azan menghadap kiblat, dilanjutkan dengan zikir yang dipimpin oleh seorang imam. Tidak semua orang yang boleh mengikuti Ghatib Berganyut. Adapun yang tidak boleh mengikuti adalah perempuan dan anak-anak. Hal disebabkan karena faktor keselamatan selama di sungai dan pada malam hari. Karena menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, setiap masyarakat yang ikut Ghatib Berganyut membawa makanan khas berupa bertih dan pisang. Bertih dan pisang bukanlah sesajen, namun untuk makanan pada saat melaksanakan zikir Ghatib Berganyut. Sebelum melaksanakan Ghatib Berganyut pada malam hari, biasanya ziarah ke makam raja pada siang harinya. Makna dari Ghatib Berganyut adalah membersihkan kampung dari mara bahaya melalui berzikir dan berdoa kepada Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, melalui tayangan yang singkat tadi, nampaknya sedikit tergambar apa yang dimaksud dengan tradisi Ghatib Berganyut tersebut. Namun untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang dengan Ustaz Oki Pendri, ya, yang beliau, saya sudah sebutkan tadi bahawa telah melakukan pengkajian untuk tradisi Ghatib Berganyut ini. Seperti apa dalam pengkajian Ustaz terkait dengan tradisi Ghatib Berganyut ini, mulai daripada definisi, ya, kemudian sejarahnya di zaman dulu, dan kapan ia pertama sekali dilakukan di Kabupaten Siak. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang Ghatib Berganyut ini, untuk sejarah sebenarnya seharusnya dijawab oleh yang ahli
di bidang sejarah, yakni Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak. Dan dalam hal ini beliau, tadi saya sudah mengontaknya, tapi mungkin ada halangan lain dan satu hal, jadi beliau tak bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Namun baiklah, saya akan mencoba menjelaskan tentang tradisi Ghatib Buanyut ini yang dilakukan oleh masyarakat Siak. Jadi dahulu masyarakat Siak itu ditimpa oleh musibah. Jadi ada satu bulan, pada bulan Syafar itu datanglah banyak musibah. Musibah itu baik yang di darat maupun di laut, karena masyarakat Siak menyebut sungai Siak itu adalah laut, karena ada pasang surut. Jadi di darat itu kalau pergi ke hutan sudah ditunggu oleh harimau dan beruang, sehingga masyarakat tidak bisa mencari nafkah ke hutan. Lalu yang biasa mencari ikan di sungai juga tidak bisa karena serangan buaya pada waktu itu. Begitupun juga dengan bala penyakit yang datang pada waktu itu, banyak anak-anak yang sakit dan meninggal dunia. Jadi banyaklah upaya-upaya masyarakat pada waktu itu karena belum tersentuh oleh syariat Islam, yang melakukan praktek-praktek untuk terhindar dari mara bahaya ini. Ya seperti masyarakat lakukan itu, ya seperti perdukunan, minta tolong ke orang pintar dan sebagainya. Lalu yang dilakukan itu semua tidak membuahkan hasil. Artinya penyakit semakin merajalela, hewan binatang buas tadi itu semakin mengganas. Pada akhirnya bermufakatlah, dikumpulkanlah imam-imam masjid pada waktu itu, leboi-leboi di Siak itu dibuat di satu tempat, bermufakatlah masyarakat tadi. Lalu hasil mufakat itu dibawa ke kerajaan. Sepakatlah pada waktu itu, karena ada satu usulan, semua yang datang itu pasti melalui jalan. Baik itu baik ataupun buruk, pasti melalui jalan. Maka mesti harus kita bersihkan kampung ini dari jalan masuknya. Dan jalan masuk pada waktu itu adalah sungai. Karena akses keluar masuk kampung kita, ya kita melalui sungai pada waktu itu. Maka dibuatlah acara nih Ghatib Buanyut. Ghatib itu karena orang Melayu ini susah bilang R, sebetulnya kan ratib. Ratib itu artinya berzikir. Jadi orang Melayu ini bilang R, G. Jadi Ghatib Buanyut itu adalah berzikir yang dilakukan oleh masyarakat Siak di sungai Siak. Yang diucapkan zikir itu tidak ada yang lain melainkan kata La ilaha illallah. Bahkan ada salah satu syaratnya, tidak boleh suara yang keras selain kata La ilaha illallah pada waktu proses itu. Baik. Nah, itulah mungkin yang bisa saya jelaskan dulu, Bang Rizal, terkait tentang sejarah Ghatib Buanyut ini dilaksanakan pada masa kerajaan, dimulai dari masa kerajaan sampai hari ini masih dilaksanakan ya, oleh masyarakat Siak. Baik, itu sedikit sejarahnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Berarti sejak zaman Sultan masih bertahta ya. Masih bertahta. Dan memang kalau kita dengarkan dari penjelasan Ustadz Oki tadi, dikepung, nampaknya dikepung ya, di darat tak dapat ke hutan, binatang buas menunggu, di laut, di sungai pun tak dapat mencari ikan, dan penyakit pun banyak yang muncul pada saat itu ya. Benar. Kita nak tanya lagi nih Ustadz ya, dalam pengkajian Ustadz, Ghatib Buanyut ini melibatkan siapa saja? Apakah masyarakatnya ini terpilih, termasuk juga pada masa lalu apakah melibatkan kalangan-kalangan sultan atau pejabat-pejabat istana dan lain sebagainya, seperti apa? Praktek Ghatib Buanyut ini pada waktu awalnya ya tentu melibatkan sultan kerajaan, diikuti dengan khalifah. Khalifah itu pemimpin yang membawa zikir, itu ditunjuk orangnya. Biasanya memang betul-betul orang yang dianggap fasih dan bagus, alim lah dalam kampung itu, beliau jadi khalifahnya.
Lalu diikutilah dengan beberapa khodam-khodam itu pendamping, pendamping khalifah ini di belakang. Lalu diikuti oleh masyarakat, berarti seluruhnya ikut terlibat. Nah, dan prakteknya pada saat ini yang dilakukan oleh masyarakat Siak karena raja sudah tak ada, maka dilaksanakan ziarah dulu, ziarah ke makam raja, karena raja tak ada lagi kan. Kita ziarah ke makam raja ya untuk mendoakan lah, dan juga ke makam-makam orang yang sudah berbuat baik lah untuk negeri, secara khusus Kabupaten Siak. Lalu malamnya dilaksanakan Ghatib Banyut nih. Jadi malam, melibatkan tadi ya. Dilaksanakan malam. Yang kita tengok pada video yang singkat tadi memang malam hari, di malam hari. Dimulai sejak bila tuh? Habis maghrib kah atau habis isya atau ada waktu-waktu tertentu? Pelaksanaan Ghatib Banyut ini dilaksanakan sehabis isya. Jadi setelah kita melaksanakan sholat isya berjemaah di masjid, lalu khalifah dan semua rombongan Ghatib Banyut ini berarak menuju sampan yang sudah disiapkan. Dan untuk saat ini kan sudah ada ferry nih, lebih aman. Jadi kalau dulu pakai sampan ya, ada 7 sampan, 1 sampan untuk khalifah memimpin, selebihnya masyarakat yang mengikuti di belakang. Tapi saat ini karena sudah ada ferry kita, lebih luas, lebih banyak masyarakat tertampung untuk bisa ikut dalam kegiatan Ghatib Banyut ini. Dilaksanakan malam, dimulai dengan azan menghadap kiblat. Itu lalu diawali dengan azan menghadap kiblat. Siangnya berarti ziarah ke makam khusus sultan, ziarah dulu, dan orang-orang yang berjasa. Berjasa. Kemudian malamnya baru Ghatib Banyut ini. Itu dimulai dengan azan ya. Dengan azan. Bolehlah Ustaz ceritakan sedikit prosesi diawali dengan apa, kemudian apa lagi dan lain sebagainya. Ya, Ghatib Banyut itu dimulai dari tadi azan, melaksanakan azan menghadap kiblat oleh muazzinnya. Lalu prosesi itu langsung dimulai berzikir. La ilaha illallah, diikuti oleh seluruh rombongan yang mengikuti Ghatib Banyut. Lalu prosesnya itu hampir kurang lebih 2 jam. Karena dari mulai ujung kampung sampai ke ujung. Hampir kurang lebih 2 jam itulah kita Banyut. Dilaksanakan pada waktu air surut. Air surut itu kita melaksanakannya. Setelah itu ya kita kembali ke tempat masing-masing. Baik. Dilaksanakan pada malam hari. Nah, tadi kalau kita dengarkan Ustadz ya, bulannya pun khusus. Di bulan Safar. Mungkin ada alasan tertentu kenapa Ghatib Banyut ini dilaksanakan di bulan Safar. Sebenarnya Bang Rizal, untuk pengkhususan ini karena Ghatib Banyut ini sudah terdaftar di warisan budaya tak benda WPTB, yang sudah terdaftar di Kemendikbud. Jadi agenda ini harus disusun lah sesuai dengan agenda tahunan. Pada awalnya kegiatan Ghatib Banyut ini dilakukan kapan terjadi musibah. Jadi dalam setahun itu bisa saja 2 kali, 3 kali, tergantung musibah yang terjadi. Baik. Kita tahan sekejap dulu ya. Baik, kita akan jeda dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Rona Melayu. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan.
kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Indonesia, keberagaman yang bersatu, ragam suku, agama, ras dan budaya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, diakui, dihargai dan disatukan dalam semangat persatuan Indonesia. Toleransi dan saling menghormati. Kita junjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, hidup berdampingan dengan harmoni. Kita semua Indonesia. Persatuan dalam perbedaan. Persaudaraan harus terus dijaga. Semua warga negara bertanggung jawab untuk saling bekerja sama dalam mencapai kemajuan dan membangun bangsa. Kita Indonesia. Kekayaan budaya dan keunikan, aneka macam tradisi, bahasa, kesenian dan adat istiadat, semuanya itu adalah warisan yang harus kita jaga dan dipertahankan sebagai identitas bangsa. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Kita semua Indonesia. Kita Indonesia. Kita semua Indonesia. Bersatu, Indonesia maju. Bersatu padu, Indonesia maju. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetap satu jua. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan penonton Ronda Melayu yang kami hormati. Kita masih berbincang dengan Ustaz Oki Pendri, penyuluh kantor urusan agama di Kecamatan Koto Gasip, Kabupaten Siak, terkait tradisi Gatip Beranyut di Kabupaten Siak. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau bahwasanya ini merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Siak untuk menolak bala begitu ya, tolak bala begitu dengan cara ratib ya, mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah, menyusuri sepanjang Sungai Siak dengan 2 jam waktu pelaksanaannya dimulai daripada selepas solat Isya sampailah selesai. Namun di siang harinya sebelum itu dilaksanakan ada semacam prosesi menziarahi makam raja-raja dan lain sebagainya. Kita sambung lagi ya. Tadi disebutkan bahwasanya sebetulnya kalau ikut dulu boleh saja Gatip Beranyut ini dalam setahun dilaksanakan beberapa kali. Namun disebabkan setelah masuk dalam kalender event nasional sehingga dilaksanakan sekali saja. Boleh Ustaz jelaskan seperti apa itu? Baik, jadi kegiatan Gatip Beranyut ini pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat Siak untuk menolak bala tadi. Jadi kapan bala terjadi, mufakat, lalu dilaksanakanlah Gatip Beranyut. Lalu alhamdulillah nih sebenarnya kegiatan-kegiatan tradisi seperti ini didaftarkan, lalu terdaftarkan, tentu ada efek positifnya untuk wilayah. Namun pada saat ini dilakukan hanya sekali setahun. Bahkan pada waktu bala terjadi secara global dunia, COVID tak bisa dilakukan. Karena memang berkumpul tak boleh oleh pemerintah. Dan kegiatan Gatip Beranyut ini kan mengumpulkan orang banyak. Di situ tak bisa. Jadi harapan saya sebenarnya kegiatan-kegiatan tradisi seperti ini, apalagi yang bernuansa Islami. Karena pada dasarnya dulu masyarakat ini kan awam. Dia akan mencari cara untuk bisa terhindar dari mara bahaya.
pada waktu itu pikiran awam masyarakat tentu ya minta tolong kepada yang mereka anggap bisa menolong, bahkan orang-orang yang dianggap pintar, bahkan jatuh kepada kemusyrikan. Baik. Datang ke tempat angker, datang ke batang pohon besar, datang ke orang pintar dan lain sebagainya. Lalu diberikanlah sentuhan Islam. Inilah hebatnya raja-raja kita dulu, yang kebetulan Raja Siak ini adalah orang yang sangat alif. Dia mewarnai itu. Tradisinya tidak rusak, karena tradisi-tradisi menghilangkan bala di Sungai Siak itu sebelum itu dilaksanakan oleh masyarakat Siak. Dan di film itu ada sebenarnya namanya Gatip Balai. Dibuat rumah kecil. Balai ya, Gatip Balai namanya. Gatip Balai. Jadi ini juga informasi yang menarik ya. Jadi sebelum adanya Gatip Beganyut, ada namanya tradisi Gatip Balai. Gatip Balai itu macam mana? Gatip Balai ini dibuatlah rumah kecil yang bisa mengampung nanti di sungai. Lalu di bawah rumah kecil tadi itu diletakkanlah sesajen tadi, atau semah tadi. Adakah itu makanan atau buah-buahan atau beras kunyit. Kalau orang Melayu kan biasa identik dengan beras kuning itu kan. Dan ya pernak-pernik inilah, pernak-pernik semah lah. Dan itu dihanyutkan ke sungai dengan harapan menghanyutkan tadi wabah ini selesai. Hanyut dengan hanyutnya balai tadi itu. Hanyut pula lah bala atau mara bahaya tadi. Tapi kan tidak membuahkan hasil. Karena pada dasarnya semua bencana itu datang dari Allah, tentu kita kembalikan kepada Allah. Dan inilah menjadi dasar bahwa kegiatan Gatip Beganyut ini sama sekali tidak ada yang dilanggar dalam syariat agama. Dan ini sudah ada jurnal, sudah ada skripsi, bahkan sudah ada tesisnya. Jadi kalau kita bertanya apa nih hukumnya mengadakan zikir di sungai malam hari pula? Padahal zikir kan boleh dilakukan di mana saja, tidak mesti di sungai ya. Ya, di mana saja. Jadi inilah bentuk syiar Islam itu hadir dalam tradisi-tradisi Melayu. Jadi Gatip itu tidak hilang. Yang berbeda hanya dulu kita buang semah, sekarang kita berzikir kepada Allah dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi itu yang keren menurut terwarnai oleh syariat Islam ya? Terwarnai. Jadi kalau kita bertanya Islam ini kan identik, Melayu ini identik dengan Islam. Ya, adat bersandi syarak bersandi kitabullah ya. Jadi kalau kita ada yang bertanya bagaimana tinjauan Islamnya terkait dengan Gatip Beganyut ini, tadi Ustaz sudah jawab. Maksudnya tidak ada yang dilanggar. Bahkan hadis Nabi, apabila kita akhir kalimat mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ucapan yang luar biasa hebat ini dilaksanakan di dalam suatu tradisi, dibaca selama hampir 2 jam di sungai dengan permohonan kepada Allah bahwa mara bahaya, wabah yang terjadi bisa Allah angkat. Itu luar biasa menurut saya, dan ini mesti harusnya dilestarikan. Baik. Dan alhamdulillah pemerintah sudah hadir untuk buktinya sudah terdaftar di warisan budaya tak benda, salah satu tradisi masyarakat Melayu. Baik, sedikit lagi tuan-tuan dan puan sebelum kita dengarkan lagu ya bersama Puan Diana dan kawan-kawan dari Sanggar Latah. Sedikit lagi nih, ada 2 hal nih Ustaz yang nak saya tanyakan. Pertama, tak boleh diikut sertakan perempuan dan anak-anak, itu yang pertama. Yang kemudian di dalam pelaksanaan Gatip Beganyut ini menghadirkan makanan beras bertih, kemudian pisang. Ini kalau orang salah pengertian itu pasti disebutnya sesajen. Ini buat apa nih sebetulnya? Kenapa perempuan dan anak-anak tak boleh diikut sertakan dan kenapa mesti ada beras bertih dan pisang di situ? Jadi Gatip Beganyut ini dilaksanakan malam hari, Bang Rizal. Malam hari, lalu dilaksanakan juga di sungai memakai sampan. Kenapa anak-anak perempuan tidak boleh diikutkan? Alasannya sederhana. Karena alasan melakukan itu ya sesuatu yang bahaya, dilakukan malam hari,
memakai sampan lalu di sungai, tentu perempuan dan anak-anak ini akan dikhawatirkan bisa saja jatuh ke sungai dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan karena alasan yang lain, tetapi alasan itulah. Alasan-alasan gaib itu tak ada. Ya? Tadi keteguran atau alasan menjerit. tak sampai ke situ ya. Tak sampai ke situ. Alasannya takut bahaya. Takut bahaya. Bahaya perempuan malam hari di sampan, di sungai lagi kan. Jadi perempuan dan anak-anak tidak diikut sertakan karena alasan itu. Supaya tidak membahayakan. Tidak membahayakan bagi mereka. Lalu mengenai beras bertih dan pisang dan lain sebagainya yang dibawa pada waktu Ghatib Bahanyut ini. Jadi bertih ini itulah makanan yang luar biasa mewah pada zaman dahulu rupanya. Jadi bagi yang tak tahu, ini untuk yang tak tahu ya, beras yang tak tahu ini padi yang digongseng. Nanti keluarlah dia. Kalau jagung namanya popcorn. Ya. Kalau beras bertih namanya. Bertih namanya. Mirip. Putih bersih seperti popcorn. Cuma dia dari padi kan. Padi. Itulah yang dibawa menjadi perbegalan untuk mengganjal. Jadi untuk makanan sebetulnya. Untuk makanan. Karena pada proses Ghatib Bahanyut ini kan lumayan lama juga nih, 2 jam dimulai dari waktu Isya. Setelah waktu Isya. Jadi tentu kadang perut sudah mulai keroncongan, disediakanlah itu. Jadi karena bertih ini dia kesat, adalah buah pisang untuk makanan padatnya. Jadi buah pisang ini dicocol ke bertih lalu dimakan. Itu sebetulnya ya. Bukan semah, bukan sesajen begitu ya. Jadi kalau bertih saja yang dimakan takut tercekik. Jadi supaya dia mudah ditelan, dicampurlah dengan buah pisang. Dan itu sejarahnya memang waktu itu itulah makanan yang paling mewah. Jadi kalau sekarang ini bawa makanan lain pun boleh. Boleh. Apalagi sekarang sudah ada makanan kotak kan. Sudah ada kue-kue kita. Kue kotak ya. Tapi untuk mengenang sejarah tetap dihadirkan. Tetap dilestarikan. Dan itu tak salah ya Ustaz, dalam Islam tak salah ya. Tidak salah. Karena itu bagian dari mengingat bahwa dulu rupanya inilah makanan nenek moyang kita. Baik. Kita jeda dulu lah ya. Baik. Dan usai jeda ini, yaitu kita akan mendengarkan lagu bersama Puan Diana dan kawan-kawan dari Sanggar Latatua. Selepas ini kita akan bahas bagaimana kemudian proses kreatif, kemudian penggarapan film pendek dokumenter terkait dengan Ghatib Bahanyut ini yang akan diperlombakan ya oleh Kabupaten Siak, dalam hal ini KUA di Koto Gasip, mengikuti perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita dengarkan lagu berikut ini bersama Puan Diana dan kawan-kawan Sanggar Latatua. Lancang kuning tanah bertua, ya Allah ya Allah ya hamdalah. Bumi Melayu sudah termasyhur zaman ke zaman. Negeri berdaulat tiada Datuk Laksmana disebut, patut disebut, ternama Riau ternama, pusat negeri semenjak dahulu selalu dikunjung, ya Allah ya Allah ya hamdalah. Adat dan resam bersendi sara dan kita bunga, tanah bertua yada yada yada.
disebut ternama, Riau ternama. Semenjak dahulu selalu dikunjung, ya Allah ya Allah ya hamdalah. Adat dan resam bersendi sara dan kitabullah. Tanah bertua tiada tiada tiada. Raja di laut Laksmana, Datuk Laksmana disebut, patut disebut ternama, Riau ternama. Di laut, Raja di laut Laksmana, Datuk Laksmana disebut, patut disebut ternama, Riau ternama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kembali perbincangan kita tentang tradisi Ratib Beranyut dari Kabupaten Siak yang sudah menjadi event nasional, Ustaz, ya, yang diselenggarakan. Berarti kalau bulan Safar sebentar lagi untuk tanggal tahun ini tanggal 30. Tanggal 30 bulan hari Jumat ini. Bulan Agustus ini. Ya, Agustus ini. Jadi bolehlah tuan-tuan dan puan-puan kalau ingin menyaksikan event ataupun acara tradisi di Kabupaten Siak Ratib Beranyut ini, datanglah ke Kabupaten Siak ya, nak menengok betul-betul. Tadi sudah kita cuplikan sedikit. Kalau ingin menyaksikan langsung silakan datang ya. Baik, sekarang kita ingin bahas Ustaz Oki terkait dengan penggarapan filem pendek bersifat dokumenter ya. Terkait dengan apa namanya Ratib Beranyut ini ya. Pertanyaan saya pertama, kenapa dari Kemenak Siak dalam hal ini di Kota Gasip memilih tradisi Ratib Beranyut untuk diangkat menjadi filem pendek bersifat dokumenter dan itu diperlombakan oleh dalam festival filem pendek di Kementerian Agama Republik Indonesia? Apa alasan? Baik. Jadi Bang Rizal, Kementerian Agama saat ini sangat konsen sekali untuk bagaimana para penyuluh-penyuluh ini bisa aktif di media. Karena pada prinsipnya penyuluh ini ada 3 binaan. Secara umum mungkin bisa ceramah di majelis taklim dan lain sebagainya ya, seperti kita ini sebagian daripada penyuluhan. Sasarannya masyarakat umum. Kemudian ada sasaran masyarakat khusus seperti mungkin binaan kita di lapas dan lain sebagainya, dan yang terakhir pembinaan di media. Maka dalam hal ini Kementerian Agama saat ini sudah memberikan wadah, salah satu wadahnya ini kompetisi film Islam atau disingkat dengan KFI yang diselenggarakan oleh Dirjen Bimas Islam. Jadi ini setiap tahun dilaksanakan, dan tahun 2024 ini Juknis itu keluar di bulan Juni. Kami dapatkan Juknis itu, jadi hampir kurang lebih dari bulan Juni sampai kemarin launching tanggal 21 film kita dikirim melalui akun YouTube. Apa yang nama YouTube-nya? Suluh Agama dari Desa. Jadi Suluh Agama dari Desa. Berarti desa. Full filmnya ada di situ. Filmnya ada di situ. Termasuk trailernya ada di situ. Jadi silakan ditengoklah tuan-tuan dan puan-puan
berikan support ya. Ini tradisi yang ada di Riau, terkhusus mungkin masyarakat yang ada di Kabupaten Siak untuk menonton film tersebut ya. Baik, silakan dilanjut. Jadi KFI ini tahun ini mengangkat tema Nur. Nur itu adalah cahaya yang kemudian mengisi seluruh relung tempat-tempat yang ada. Jadi Nur ini adalah Islam ya. Jadi cahaya Islam itu masuklah ke semua lini. Dalam subtemanya adalah satu budaya. Ketika Juknis ini keluar, kami adakan rapat kecil-kecilan lah di kantor KUA ini dengan pimpinan, dengan kepala KUA. Jadi kami terima semua usulan dari kawan-kawan. Apa nih tradisi yang bisa kita angkat, yang di dalam tradisi itu ada nur Islam. Dari semua hasil rekomendasi dari kawan-kawan pada waktu itu, akhirnya diputuskanlah Ratib Beranyut inilah yang paling cocok kita angkat. Kenapa? Karena yang tadi, karena mulai dari cerita yang kita dengar dan dari beberapa tulisan ilmiah yang kita baca, apakah itu skripsi, jurnal, dan tesis lain sebagainya, kami melihat bahwa nur Islam itu terlihat sekali dalam tradisi ini. Awalnya berdukun, sekarang digantilah dengan zikir. Dari berdukun jadi berzikir. Jadi inilah kemudian yang menjadi dasar bahwa kami dari KUA Kecamatan Kota Gasip mengangkat tradisi ini dalam film dokumenter. Sebenarnya dalam Juknis Kementerian Agama, kompetisi film Islam ini ada 3 genre filmnya. Ada fiksi, ada dokumenter, ada animasi. Cuman karena mengingat keterbatasan ilmu ya, karena kita ini basicnya kan penceramah, penyuluh, bukan sineas, bukan pembuat film. Tapi alhamdulillah lah banyak support, termasuklah dari video maker kita yang ada di Siak itu luar biasa, dia sangat membantu. Termasuk juga saya ucapkan terima kasih lah Bang Rizal ya kepada Pemda Siak, Kemenak Kabupaten Siak, dan seluruh teman-teman yang terlibat lah dalam film ini. Luar biasa mereka mensupport kegiatan pembuatan film ini, Bang Rizal. Baik, saya nak tanya pertama tentang support ya. Support dari siniasnya macam mana pembuat film yang ada di Siak ya. Kemudian yang kedua, dalam penggarapan ini apakah ada menemukan semacam kendala, kesulitan mencari referensi tradisi ini, menjumpai orang-orang tua untuk ditanya macam mana? Saya kira masalah yang ditemukan ketika penggarapan film ini normatif sebenarnya. Apa masalahnya? Pertama anggaran ya, karena biaya produksi luar biasa besar sebenarnya. Tapi karena support inilah kawan-kawan ada yang nyumbang ini, nyumbang itu, jadi akhirnya film ini akhirnya jadi berkat semangat tadi. Tapi terkadang bukan semua hal biaya ya, tapi teman-teman ini bantu dengan tenaga dan lain sebagainya. Dan juga kendala mungkin yang kami rasakan ya karena tempat pembuatan film ini lumayan agak jauh sebenarnya. Gasif itu sebelum Siak kan, jadi kami harus mengambil beberapa adegan film itu kan harus ke Siak, jadi kami harus pulang balik. Mungkin ya ketemu dengan ketemu dengan para pemeran adegan seperti Ketua Lam dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar tak ada kendala-kendala yang besar ya. Begitu berpengaruh terhadap penggarapan itu ya. Baik, tadi kan menyinggung ada lembaga adat Melayu. Ketika Ustadz Oki bersama kawan-kawan dari Kementerian Agama Siak ya, terutama di KUA Kota Gasip begitu, apa respon dan dukungan yang diberikan dari lembaga adat sendiri, sebab ini mengangkat tradisi ya dalam bingkai budaya Kabupaten Siak sendiri. Apa respon mereka? Alhamdulillah Bang Rizal, lembaga adat Melayu Siak melalui Ketua Umum Bapak Sri Haji Wan Said, beliau sangat mensupport kami, dan saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau. Beliau kapan
kapanpun ditelepon diangkat. Kapanpun kita minta waktu, Pak Haji, kita syuting hari ini, siap. Siap ya. Jadi saya sangat terharu sebenarnya dengan Lembaga Adat Melayu Siak. Mereka semua mensupport. Lalu kemudian terkait tentang Lembaga Adat Melayu Siak, mereka memberikan juga apresiasi kepada Kemenak atas kita telah mengangkat tradisi ini. Jadi nanti kalau adik-adik kalian mau cari referensi tentang Ratib Beranyut, tonton video ini. Di YouTube dia Suluh Agama dari Desa ya. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin bagian dari himbauan Ustaz kepada penonton-penonton kita, kepada masyarakat di bumi Melayu ini, terutama kepada generasi muda lah, terkait dengan tradisi kita ni, apa yang ingin Ustaz sampaikan? Baik Pak Rizal, yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda pada saat ini, teruslah berkarya, karena kami saja bisa berkarya. Jangan asik saja dengan gadget dan game online-nya. Mari sama-sama kita buat hal-hal yang positif dari gadget kita hari ini. Karena kita tidak lepas dari gadget, maka kita fungsikan gadget ini sebagaimana mestinya dan hendaknya bisa bermanfaat kepada hal yang lebih baik untuk kita. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Siak yang sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan video ini mendapat pencerahan, mendapat dan diterima baik oleh masyarakat Siak, dan hendaknya juga nanti bisa mendapatkan prestasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional nantinya. Dalam perlombaan kompetisi film Islami yang dilaksanakan oleh Kemenak RI. Baik. Dan lagi pun ini kan ditaruh di YouTube ya, ditaruh di YouTube, dan bisa di-share sehingga masyarakat di luar Riau pun dapat mengetahui ada tradisi yang semacam ini di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Baik Ustaz, saya tutup dengan satu pantun, tuan-tuan dan perempuan. Mari mengangkat si batu bata, letakkan ia di tepi perigi. Mari jaga tradisi kita, kalau tak kita, siapa lagi? Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini kebersamaan kita pada acara Ronda Melayu, dan persembahan kami yang terakhir, satu lagu bersama Puan Diana dan kawan-kawan Sanggar Latah Tua. Terima kasih Ustaz Oki. Terima kasih. Dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama beriang hati, tepuk-tepuklah tangan.